produk obat Indonesia itu cukup berjaya di Itu Filipina. nomor satu sebenarnya di Filipina. Produk kita yang dalam tanda kutip itu saya selalu sebutnya unik, ya, yang tidak banyak kompetitor di lapangan, tetapi masyarakat butuhkan itu. Dexa seperti apa dalam mengedukasi pasar? Menggambarkan market dan mendeskripsikan market itu dengan baik, Iya. dan mencari produk yang cocok. Apakah ada tips khusus? Di Filipina itu memang susah-susah gampang, tidak hanya sekedar bisnis. Kalau sudah visi dan misinya jelas, nah ini yang harus dibangun adalah bagaimana membangun image perusahaan kita di negara tersebut. Halo para sahabat, selamat datang kembali di podcast Indonesia in Manila bersama saya Mila Tarigan. Di podcast kali ini, jika para sahabat ingin tahu bagaimana pengalaman pelaku usaha dalam menjalankan bisnis di Filipina, inilah saat yang tepat karena saya telah mengundang seorang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Setiadi Wono. Beliau adalah seorang country manager dari PT Glorious Dexa Mandaya. Selamat sore Pak Setiadi, apa kabarnya? Selamat sore Bu Mila, kabar Iya. baik. Terima Sehat, kasih. Pak? Sehat. Ya. Ini Pak Setiadi udah berapa lama Pak bertugas di Filipina? Saya pertama kali masuk ke Filipina tahun 2013, kurang lebih sudah 10 tahun ini. di Sudah 10 Filipina. tahun ya. Dan 10 tahun tuh bekerja di Dexa ya. Saya bekerja di Dexa. Ya. Tapi kalau Dexa sendiri sudah lama ya Pak di Filipina ya? Ya, Dexa sendiri di Filipina produknya mulai ada itu tahun 2003. Namun kita masih dipromosikan dan didistribusikan oleh partner distributor. Nah, kemudian tahun 2004 itu kita mulai melakukan promosi. Jadi ada tim promosi di sini. Nah, kemudian dengan berkembangnya bisnis tahun 2013 kita men-set up Glorious Dexa Mandaya, local company kita di Filipina. Nah, itu kita sudah melakukan importasi, kemudian distribusi ke beberapa key account, dan sekaligus promosi. Glorious Dexa Mandaya ini mungkin para sahabat podcast belum semuanya mengenal kalau nama perusahaannya. Tapi mungkin bisa intip sedikit, di sini ada yang dipampangin. Ini podcast kita kali ini nih. Ada sesuatu nih yang di hadapan kita bisa kita lihat. Ini produk-produknya Dexa ya Pak ya? Ini produk Dexa. Jadi tadi seperti saya sampaikan, jadi memang tahun 2003 pertama kali kita masuk di Filipina itu kita masuk dengan produk-produk generik. Karena memang Dexa ini kan salah satu perusahaan farmasi di Indonesia yang memproduksi produk-produk generik. Jadi pada saat itu ketersediaan produk kita itu produk-produk generik siap didaftarkan dan dipromosikan di negara ASEAN dan di global gitu ya. Nah, di Filipina kita masuk dengan produk generik. Contohnya kayak seperti ini Metformin. Metformin ya. Ya, ini untuk diabetes. Nah, tapi dengan persepan Bu Mila. Ya. Nah, ini tahun 2003 kita masuk. Nah, terus kemudian dengan berjalannya waktu kita mulai masuk juga ke produk-produk fitofarmaka. Itu apa tuh Pak? Produk fitofarmaka ini produk herbal, namun yang sudah teruji secara klinis pada manusia. Nah, salah satunya yang menjadi top brand kita di Indonesia kan Stimuno ya. Wah, Stimuno. Kalau ini saya kenal Pak. Ini Buat anak-anak ya? Untuk anak-anak dan dewasa nih, untuk menjaga kesehatan imun ya. Multivitamin ya Pak? Ya, ini untuk kesehatan, untuk sistem imun kita. Nah, ini menarik. Jadi kita masuk ke Filipina itu tahun 2011 nih produk nih ya. Yang sirup tahun 2011, yang kapsul tahun 2016. Nah, produk ini memberikan banyak kontribusi juga untuk masyarakat Filipina terutama pada saat Covid. Jadi Bu Mila bayangkan tahun 2020 pada saat Covid mulai masuk ke Filipina juga, kami mempromosikan produk ini ke City Health Office. Ya, terus kemudian ke local government unit, ke dokter-dokter di pemerintahan, dan memberikan donasi tentang Stimuno untuk para tenaga kesehatan, dan ternyata memberikan hasil yang baik. Nah, sehingga di tahun 2021 banyak juga pembelian dari local government unit ataupun City Health Office untuk produk Stimuno ini untuk diberikan langsung ke masyarakat Filipina yang ada di area-area dari local government tadi. Nah, Kalau dari
ini berdiri dari tahun 2003, berarti kurang lebih sudah hampir 20 tahun ya Pak ya? Sudah hampir 20 tahun, udah lama sih Lama sebenarnya. ya. Waktu itu produk yang pertama obat. Produk pertama obat. Ya. Nah, itu kita masuk waktu itu salah satu yang obatnya besar sekarang itu adalah obat mual muntah sebenarnya. Obat mual muntah? Obat mual muntah. Tapi tetap ya persepan ini ya. Ya. Nah, brandnya itu Fometa. Oke. Nah, itu kalau saya boleh bilang kami bangga juga karena itu menjadi top brand di Filipina. Salah satu obat sirup kita Fometa itu yang nomor 1 sebenarnya di Filipina untuk Fometa. Jadi saya penasaran Pak, kenapa yang pertama kali justru masuk ke pasar Filipina itu adalah obat Fometa ini yang yang dipergunakan untuk mengatasi mual muntah itu. Apakah ada karakteristik tersendiri dari konsumen Filipina gitu ya? Oke. Jadi memang awal masuk itu seperti yang saya sampaikan, kami ini kan di farmasi. Ya, di farmasi ini kan industrinya highly regulated. Banyak persyaratan-persyaratan dan regulasi yang harus kami ikuti. Nah, sebenarnya tidak hanya Fometa, ada juga produk-produk seperti antibiotik dan lain-lain itu yang kita juga daftarkan. Ada juga anti pain itu yang kita daftarkan. Nah, cuman memang waktu itu yang kita masuk pertama kali itu sekitar 10 produk lah ya. Nah, salah satunya Fometa ini. Nah, kenapa saya sebut Fometa ini bisa jadi nomor 1? Memang menariknya karena tidak banyak pesaing waktu itu. Oh, oke. Nah, Ya. tidak banyak pesaing juga, produknya dibutuhkan juga di masyarakat. Kita promosinya baik. Nah, sehingga dalam jangka waktu 5-10 tahun produk ini bisa jadi nomor 1. Tapi di Indonesia sendiri ada Fometa Pak? Ada ya? ada. Oke. Itu juga jadi nomor 1 juga di Indonesia. Oh, Ya. jadi sebenarnya produk yang dipasarkan di Filipina ini semuanya sama dengan produk yang ada di Indonesia atau ada yang berbeda? Oh enggak, memang saya rasa sebagian besar ya produk-produk yang kita bawakan di Filipina itu adalah produk-produk juga yang kita produksi di Indonesia. Nah, produk-produk yang kita produksi di Indonesia dan sudah didaftarkan di Indonesia. Nah, kemudian kita bawa ke Filipina. Itu termasuk Stimuno ya, semua. Tapi dijual di ini enggak Pak? Dijual di apotik secara maksudnya ada yang harus menggunakan resep, ada juga yang Oke. bisa diperoleh tanpa resep seperti itu ya Pak ya? Ya, jadi memang tadi seperti saya sampaikan, waktu pertama itu kan memang kita juga mendaftarkan tuh obat-obat yang resep ya. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, kita juga banyak produk-produk non resep yang kita juga daftarkan. Nah, salah satunya seperti ini nih. Ini Morlactan, ini untuk laktasi untuk ibu-ibu menyusui. Ini bisa dibeli tanpa resep. Nah, ini bahannya ini dari Herbal, daun ya, katuk, Pak? Oh, daun torbanggun dan ikan gabus. Oh, jadi bisa dibeli Nah, ini bisa langsung dibeli ya? langsung di apotek, di Mercury dan Mercury di apotek-apotek channel lain seperti Southstar ya. Menarik sekali ya, ternyata produk obat Indonesia itu cukup berjaya di Filipina ya. Senang saya mendengarnya. Tapi ngomong-ngomong kompetitornya gimana Pak? Persaingannya cukup ketat atau gimana di Ya, Filipina ini untuk jadi produk obat? Memang saya rasa Filipina termasuk salah satu negara di ASEAN yang persaingannya cukup tough ya. Cukup tough sehingga saya melihat bahwa salah satu kunci kemenangan kita atau kunci yang membawa Dexa bisa survive sampai saat ini ya, itu adalah dengan produk-produk kita yang dalam tanda kutip itu saya selalu sebutnya unik ya, yang tidak banyak kompetitor di lapangan, tetapi masyarakat butuhkan itu ya. Nah, seperti Stimuno pada saat kita pertama kali masuk sebenarnya ke Filipina itu Dexa yang memperkenalkan konsep fitofarmaka sendiri. Fitofarmaka itu Yang tadi obat herbal Oke. yang sudah diuji secara klinis pada manusia. Nah, ini di negara-negara maju pada saat itu mereka akan pakai, dokter itu lebih suka menuliskan atau meresepkan obat-obat generik kan atau obat-obat paten lah ya. Nah, tapi kita memulai inovasi kita itu dengan membawakan produk fitofarmaka ke dokter. Nah, memang di sisi lain produk ini juga di backup dengan studi yang kuat dari Indonesia. Ya, kita lakukan banyak studi pada pasien-pasien di Indonesia dan kita edukasi market di sini, edukasi dokter di sini. Dan itu diterima dengan baik. Ya kan? Nah, produk ini yang sebelumnya nggak ada, dokter menerima konsepnya, nah bisa jadi baik.
Nah, sama seperti baru-baru ini juga kita mulai banyak memasukkan omai. Omai ini Bu Mila adalah obat modern asli Indonesia. Nah, jadi Dexa itu termasuk salah satu perusahaan di Indonesia yang melakukan research terhadap bahan-bahan alam asli Indonesia. Kita tahu ya, Indonesia itu kan negara yang biodiversity-nya paling besar ya di dunia, salah satu yang paling besar. Nah, jadi kita di Dexa melakukan research terhadap bahan-bahan alam asli Indonesia, kemudian untuk dicari bahan aktif dari bahan-bahan alam tersebut untuk dibentuk jadi obat. Nah, produk-produk ini kemudian juga dilakukan studi klinis pada pasien di Indonesia, dan kalau hasilnya baik, ini juga kita bawa ke negara-negara di ASEAN termasuk di Filipina. Nah, ini salah satunya yang kami juga banggakan di sini nih, Dissolve nih. Dissolve. Nah, Dissolve ini produk yang untuk kaki diabetes. Kalau kami bawakan di Filipina. Jadi Bu Mila bayangkan produk ini sudah menyelamatkan kaki para pasien diabetes ya. Termasuk di Filipina. Nah, itu salah satu saya rasa nilai-nilai value-value yang kita bisa tawarkan ya terhadap negara ini. Memang riset begitu penting ya Pak untuk menghasilkan suatu produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar ya, seperti itu ya. Nah, betul. Ketika pertama kali Dexa menyasar Filipina sebagai target pasarnya, itu pasti ada beberapa tips nih Pak, atau best practices yang sahabat podcast mungkin yang ingin juga berusaha atau menjalankan bisnis dengan Filipina itu mungkin ingin tahu kira-kira best practices-nya seperti apa kalau kita ingin menjalankan bisnis di Filipina. Oke. Menjalankan bisnis di Filipina itu memang susah-susah gampang. Gitu ya? Susah-susah gampang. Sejujurnya kami pun di Dexa pun sangat berhati-hati, sangat-sangat prudent, karena satu ya, biaya untuk operasional di Filipina itu tidak murah. Saya tidak bilang mahal, tapi tidak murah. Jadi harus kita benar-benar mensiasati itu dengan baik. Ya, jadi salah satunya adalah economic of skill-nya kita harus dapat. Okay. Kalau kita hanya mungkin memasarkan produk satu atau dua gitu ya, nilainya kecil, itu mungkin kita untuk bertahan survive susah. Nah, terus kemudian kalau kita hanya melihatnya jangka pendek, nah itu akan susah. Nah, ini harus jangka panjang dan harus direncanakan dengan baik sehingga portfolio produknya juga cukup untuk menjangkau tadi biaya operasional yang tinggi. Itu satu. Nah, terus kedua, kita harus juga pintar mensiasati bahwa orang banyak bilang bahwa biaya labor di Filipina mahal. Oh begitu ya Pak? Ya, biaya labor dibanding dengan Indonesia? Yes. Oke. Karena kalau kita mau sejujurnya kan Filipina juga termasuk negara pengekspor human capital kan. Nah, biaya human capitalnya mahal, tetapi sebenarnya secara quality juga baik. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di Filipina ini, dalam hal ini human capitalnya, untuk bisa mempromosikan produk-produk kita di Filipina. Nah, ini juga penting. Nah, terus yang ketiga, yang saya rasa paling penting juga, Filipina itu kalau mau masuk Filipina ya, persaingannya kan kenceng banget nih. Yeah. Ya, kalau kami di farmasi ini ada Unilab di situ. Oke. Unilab itu mungkin salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, gitu kan. Nah, kita ini rumahnya mereka begitu kan. Nah, kita mau masuk sana gitu kan. Nah, menarik jadi, ini, menarik. Ya, itu tidak mudah. Makanya sehingga mencari produk-produk yang punya nilai tambah, yang unik, itu sangat penting. Karena seperti tadi Ibu Mila sampaikan, poin penting itu adalah seperti kami sekarang. Kami fokus pada produk-produk research kami. Sehingga kenapa? Karena produk-produk research kami ini seperti tadi Dissolve ini, kemudian Anerdik, Inbumin, ini semua terpatenkan Bu Mila, ada patennya. Jadi orang pun mau masuk ke produk ini tidak mudah karena nggak bisa di-copy kan? Betul. Nah, itu penting juga. Jadi uniqueness produk kita, tapi juga harus punya benefit yang bisa diterima ya oleh dokter. Karena kita juga harus sadari, terutama kami di farmasi ya, ekspektasi customer di Filipina, ya kalau di farmasi kan dokter itu juga tinggi. Oke. Nah, ekspektasinya seputar kualitas obat seperti itu? Kualitas atau obat, harga mungkin ya? harga juga mereka
sangat berharap bahwa bisa lebih terjangkau. Ya, price sensitif ya. Ya, terus kemudian khasiat tentunya. Oh iya. Tapi Manfaat ya. saya bisa katakan ketika dokter atau customer kita itu merasakan manfaatnya itu, mereka bisa loyal. Ya. Mungkin bahkan bisa menghemat biaya promosi karena mungkin mereka word of mouth gitu ya, menyebarkan informasinya ya. Betul. Makanya tadi seperti saya bilang, kalau kita hanya melihatnya jangka pendek, short termnya itu akan susah. Tapi kalau kita melihatnya jangka panjang kita, visi misi kita itu di mungkin untuk masuk Filipina itu apa sih? Nah itu itu penting dulu karena untuk investasi kalau kita nggak melihat jangka panjangnya itu pasti grogi kan? Ya, grogi ya, panik. Ya. Gitu. Kalau yang tadi kan bicara soal keunikan ya Pak, untuk punya satu added value tentunya apalagi kalau pendatang baru misalnya. Dexa punya saingan yang cukup kuat, jadi harus bisa menghasilkan produk yang unik gitu. Cuma kan kadang-kadang produk yang unik itu justru sangat menantang gitu ya, risikonya cukup tinggi juga gitu, bakal diterima pasar atau tidak gitu kan. Nah karena saking uniknya mungkin agak sulit gitu untuk mengedukasi pasar misalnya. Nah ini ketika itu Dexa seperti apa dalam mengedukasi pasar untuk memasarkan produk-produknya? Okay. Nah, saya tadi lupa sampaikan satu hal. Jadi memang fungsi saya di Filipina itu sebagai komunikator. Komunikator dalam dua hal. Yang pertama adalah mengkomunikasikan visi dan misinya Dexa. Ya termasuk produk-produk kita ya, termasuk benefit produk kita itu ke market di Filipina. Nah, tapi selain itu saya juga harus bisa mengkomunikasikan kondisi market dan keinginan market kita itu ke Dexa di Indonesia. Nah, seringkali yang terjadi adalah tadi seperti Bu Mila katakan itu kan, loh ternyata produk kita ini sudah bagus loh, tapi kok tetap nggak diterima. Oh ternyata tidak sesuai dengan keinginan keinginan masyarakat di Filipina. Nah, makanya kami pun dalam melakukan launching produk kita sangat selektif juga. Produk-produk mana yang penting untuk masyarakat Filipina. Contohnya seperti Morlactan, ini untuk ibu-ibu menyusui. Nah, kita akan tahu di Filipina termasuk salah satu negara dengan tingkat kelahiran yang tinggi. Nah, kemudian pemerintahnya juga sangat mendukung air susu ibu menyusui ya. Program menyusui. Nah, sehingga produk ini cocok kami lihat gitu kan di Filipina. Nah, seperti produk Dissolve ini awal masuk kami akui juga susah. Ini menarik. Kenapa? Karena di Indonesia produk ini diposisikan itu untuk pasien stroke sebenarnya Bu Mila. Oh, begitu. Betul, untuk pasien stroke dan pasien jantung. Yeah. Nah, ketika kami promosikan di sini, dokter stroke dan dokter jantungnya masih tidak bisa menerima dengan baik. Nah, kemudian kami pikirkan, sebentar, bagaimana kalau kita masuk ke market pasien diabetik, ya kan? Nah, ternyata di Filipina kan kita tahu juga salah satu negara dengan tingkat pasien diabetes yang tinggi. Nah, ketika kita masuk ke pasien dokter-dokter diabetes melihat hasil penelitian kita, mereka menerima. Nah, kembali lagi makanya, bagaimana kita menggambarkan market dan mendeskripsikan market itu dengan baik, dan mencari produk yang cocok. Nah, kalau enggak memang susah. Nanti. Berarti demand driven ya, produk itu harus demand driven ya. Betul. Sesuai dengan kebutuhan pasar. Betul. Supaya bisa menjawab dan laku ya di pasarannya. Mungkin walaupun sudah sesuai kebutuhan pasar, tetap aja pasti banyak kendala-kendala ya ketika memasarkannya karena mereka belum kenal dengan mereknya, mereka belum percaya seperti itu dengan brandnya. Itu kiat-kiatnya seperti apa Pak? Nah itu menarik karena sejujurnya ya, kalau kita mau bicara ya, kita ini kan kalau ya Dexa gitu kan, ini kan dari Indonesia, masih ASEAN. Kalau kita bicara masyarakat Filipina ini kan sangat branded oriented gitu ya. Kalau mereka brand US gitu kan atau Europe gitu, mereka akan percaya langsung ya, nggak usah banyak edukasi. Sementara kalau kita dari Indonesia yang masih level Asia, mungkin seperti Ibu Mila bilang, ini siapa sih gitu kan? Nah, saya rasa yang paling penting yang kami selama ini lakukan adalah membangun hubungan baik dengan setiap stakeholder yang ada, termasuk dengan customer kita, dengan dokter, bahwa kita menunjukkan bahwa Dexa ini
adalah perusahaan farmasi di Indonesia yang kita sangat menjunjung tinggi kualitas obat kita. Bahkan setiap tahun kita juga mengundang dokter-dokter di Filipina untuk mengunjungi fasilitas private kita di Filipina, di Indonesia. Oh, itu dalam rangka membangun kepercayaan untuk, tadi ya? Iya, untuk melihat langsung gitu kan. Kan ada percaya kalau tidak melihat sendiri kan nggak percaya gitu kan. Nah, ya kalau tak lihat tak sayang gitu kan. Nah, kalau tak kenal tak sayang. Nah, jadi seeing is believing. Bawa ke Indonesia, kita tunjukkan fasilitas kita perkenalkan terhadap Dexa, bagaimana Dexa berkiprah juga di kancah internasional. Nah, terus kemudian kita perkenalkan dengan produk kita. Nah, untuk produk-produk kita bahkan kita berikan kadang-kadang itu juga memberikan free untuk dokter mencoba ke pasien. Nah, ketika dokter melihat hasilnya baik, nah itu sudah balik lagi ke seeing is believing. Nah, cuman membangun sampai ke seeing is believing atau untuk dokternya percaya dulu mau pakai untuk pasiennya ini kan juga nggak gampang kan. Betul. Nah, itu membangun resiko ya. Ya, kan pasti juga takut kan dokternya ini obat saya juga nggak kenal gitu kan. Nah, dari Indonesia pula gitu kan. Nah, tapi makanya itu tadi bangun kepercayaannya, tunjukkan bahwa kita ini perusahaan yang baik dan kita sangat menghargai mutu dan kita tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan internasional lain. Tapi ngomong-ngomong kan tidak hanya di Filipina saja ya, kantor cabang dari PT Dexa ada di negara-negara lainnya. Kalau di kawasan ASEAN di negara mana saja? Oke, jadi di ASEAN itu kita selain di Filipina kita ada di Kamboja, kemudian kita juga ada di Myanmar, kemudian kita juga ada di Singapura. Nah, kemudian di Vietnam untuk saat ini kita masih trading, jadi mengirimkan produk ke Vietnam. Saya rasa di ASEAN baru itu. Kita masih mencoba untuk mengeksplor negara-negara ASEAN yang lain, walaupun masih agak sulit ya. Untuk salah satu yang kita harapkan itu Thailand ya, karena Thailand juga besar tuh. Nah, cuman ya kita masih cari. Itu tadi bagaimana menembusnya itu, mencari demand-nya itu di mana sih sebenarnya, keinginan customer-nya itu apa sih? Nah, ini yang harus ini dulu kan. Butuh riset pasar lebih lanjut ya. Kalau di benua lainnya selain di Asia ada ya? Di benua lain kita ada di Afrika, kita ada kantor di Nigeria, terus kemudian kita di Eropa, kita juga melakukan kita sudah ekspor ke Poland, Netherlands dan di UK. Kemudian di US kita juga ada beberapa produk suplemen kita yang sudah mulai dipromosikan di US. Wow, keren sekali nih. Sudah banyak cabang ternyata ya. Kita bangga banget. Dan untuk yang terakhir mungkin pertanyaan saya, apakah ada kunci suksesnya nih Pak Setiadi? Untuk teman-teman yang ingin mungkin melakukan ekspansi pasar ke Filipina ya, apakah ada tips khusus dari Pak Setiadi? Seperti apa? Saya rasa yang paling penting nomor satu itu ini pengalaman pribadi saya ya, bahwa sejalan dan seirama dengan founder value kami. Bahwa founder value kami itu tidak hanya sekedar bisnis, begitu kan? Tapi kita memang menjalankan usaha ini untuk menjangkau pasien dan memberikan pelayanan kesehatan atau meningkatkan akses pasien ke pelayanan kesehatan terutama dalam hal obat. Itu dulu yang harus kita pegang. Visinya apa sih? Misinya apa? Dan visi misi kami jelas bahwa kami ingin menjangkau lebih banyak pasien-pasien. Tidak hanya di Indonesia sekarang, tetapi juga di kancah global dengan produk-produk yang kami yakini baik dan berkhasiat dan diproduksi oleh Dexa itu. Nah, terus kedua, memang kalau sudah visi dan misinya jelas, nah ini yang harus dibangun adalah bagaimana membangun image perusahaan kita di negara tersebut. Itu penting. Ya, karena kalau kita tidak membangun itu banyak loh yang cuman datang cuman jual selesai gitu kan. Tapi kami enggak. Tadi saya ceritakan ke Bu Mila, kami punya tahapan-tahapan yang jelas. Mulai kita hanya masuk belum ada promosi distribusi, kita mulai punya promosi, sampai sekarang kita invest, ada kantor di sini. Jadi niat kita jelas nih bahwa kami punya image, akan membangun image yang baik, image perusahaan yang baik. Nah, tentunya yang ketiga, setelah image perusahaan yang baik, pastikan juga produk kita
itu bisa dikomunikasikan dengan baik ke setiap konsumer kita, bahwa apa sih benefit dari produk kita. Karena saya yakin ya, setiap produk pasti punya benefitnya masing-masing. Betul. Nah, itu yang harus bisa dikomunikasikan dengan baik ke setiap konsumen. Nah, kalau kami di dunia farmasi tentunya di dokter. Ya. Dan itu saya rasa yang paling penting dan membuat kami ya sampai ini puji Tuhan Wah. berhasil ya. Iya. Menarik ya. Jadi kalau kita punya value, tentu kita punya image yang baik juga ya, dan bisa dipercaya gitu. Terima kasih banyak Pak Setiadi. Terima kasih Bincang-bincang kita sangat menginspirasi sahabat podcast tentunya ya. Saya yakin sekali para sahabat podcast akan mengambil banyak informasi penting dari pengalaman Pak Setiadi selama bertugas di Filipina, khususnya di PT Dexa. Baik para sahabat, jika Anda ingin bertanya atau memberikan komentar, silahkan manfaatkan kolom komentar di YouTube kita, KBRI Manila TV. Anda juga bisa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tonton terus podcast kita. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.